Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wardatul Jannah, NIM 1930105004 dari Tadris Matematika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu informasi yang menjelaskan tentang data bahwa data tersebut memiliki lebih dari satu titik pemusatan. Yang pertama itu ada rata-rata atau biasa dikenal dengan mean. Mean atau rata-rata merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Kemudian konsep mean ini memiliki dua konsep. Yang pertama itu konsep untuk data kelompok. Jika untuk konsep untuk mencari populasi, itu rumusnya mu sama dengan sigma n, I sama dengan 1, xi per n populasi. Kemudian untuk sampel sama dengan x bar sama dengan sigma n, I sama dengan 1, xi per n sampel. Kemudian untuk rata data tunggal, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Contohnya itu untuk data tunggal 6, 7, 9, 10, 7, 3. Untuk menentukan rata-rata dari data ini, yaitu kita jumlahkan semua data ini, 6 ditambah 7 tambah 9 tambah 10 ditambah 7 ditambah 3 dibagi dengan banyak datanya, itu ada 6 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata untuk data ini itu ada 7. Kemudian kita masuk kepada median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data setelah data diurutkan dari urutan yang terkecil. Kemudian jika jumlah data itu berjumlah ganjil, maka mediannya itu terletak di tengah-tengah data. Kemudian jika jumlah data bernilai berjumlah genap, maka mediannya itu merupakan rata-rata dari dua data di tengahnya. Contohnya itu dapat kita ambil dari contoh data tunggal min tadi. Dari 6, 7, 9, 10, 7, dan 3, kita urutkan terlebih dahulu dari yang data terkecil. Berarti ada 3, 6, 7, 7, 9, dan 10. Kemudian kita cari median dari semua data ini, yaitu nilai tengahnya itu karena berjumlah genap, yaitu ada 7 dan 7. Berarti rata-rata dari 7 dan 7 yaitu 14 per 2 sama dengan 7. Jadi median dari data ini yaitu ada 7. Lanjut yang ketiga itu ada modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul pada suatu data yang memiliki nilai frekuensi yang terbesar. Modus, data berdasarkan modusnya itu dibagi 4. Yang pertama itu unimodus, data memiliki satu modus. Bimodus yang memiliki dua modus, dan multimodus memiliki lebih dari satu modus, dan data tidak memiliki modus. Kemudian berdasarkan rumusnya itu ada yang modus untuk data tunggal dan data kelompok. Yang untuk data tunggal itu dicontohkan dengan contoh yang untuk min sama median tadi. Modus dari nilai ini itu dapat kita lihat angka 6 muncul satu kali, kemudian angka 6 satu kali, angka 7 ada dua kali, angka 9 satu kali, dan 10 satu kali, dan 3 muncul satu kali. Nah, berdasarkan ini didapat bahwa modusnya itu yang paling banyak muncul, yaitu frekuensi terbesar itu terdapat di angka 7, yaitu 2 kali. Kemudian untuk yang data kelompok itu contohnya seperti ini dengan rumus itu
MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB ini yaitu titik bawah. Kemudian kita lihat dari data kelompoknya itu dilihat frekuensi yang paling besar, yaitu terdapat di frekuensi 10, yaitu dengan nilai 76 sampai 80. Kemudian kita uraikan TB-nya itu dilihat dari sini 76 berarti titik bawahnya 75,5. Kemudian D1 yaitu selisih frekuensi awal dengan frekuensi sebelumnya, berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian D2 sama dengan frekuensi awal dikurang dengan frekuensi setelahnya, itu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian P ini itu panjang interval nilainya, jadi dari 76 sampai 80 bernilai 5. Kemudian kita masukkan kepada rumus. MO sama dengan TB-nya bernilai 75,5 ditambah D1-nya 2 per D1 2 ditambah 3 dikali panjang intervalnya itu ada 5 sama dengan 75,5 ditambah 2 per 3 tambah 2 5 dikali 5. Kemudian ini bisa dicoret dan 75,5 ditambah 2 sama dengan 79,5. Inilah nilai dari modus. Selanjutnya itu ada kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok, yang setiap masing-masing kelompok itu mempunyai 25% amatan. Kemudian dari pembagian 4 kelompok tersebut maka didapat Q1, Q2, dan Q3. Rumusnya seperti ini. Q1 1 dalam kurung N ditambah 1 per 4. Kemudian Q2 cuman mengganti nilai yang di depannya menjadi 2 dan Q3 menjadi 3. Contohnya itu seperti ini, 2, 4, 5, sampai 8. Langkahnya itu yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil. 2, 2, 4, 4, 5, 7, 8. Kemudian untuk mencari Q1, maka langkahnya 1 dalam kurung N ini jumlah seluruh data, yaitu datanya berjumlah 7 data ditambah 1 per 4. Maka dilanjutkan itu 1 dikali 7 tambah 1 8 dikali 1 8 per 4 sama dengan 2. Berarti nilai Q1 nya 2. Kemudian dilihat kembali ke data, lihat posisi data kedua yaitu ini, berarti nilai kuartil satunya itu 2. Kemudian jika diperintahkan untuk mencari Q3, langkahnya sama, 3, N-nya tetap 7, banyak data, ditambah 1 per 4, sama dengan 7 ditambah 1, 8, dikali 3, 24, dibagi 4, sama dengan 6. Kemudian lihat ke data, lihat posisi data urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 7. Jadi kuartil ketiga bernilai 7. Kemudian untuk data kelompok. Untuk data kelompok yaitu rumusnya I sama dengan TB ditambah I kali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif dikurang frekuensi dikali panjang interval. Di sini itu telah diketahui soal seperti ini. Cara mencari frekuensi kumulatifnya itu dilihat dari frekuensinya, jumlah dari frekuensinya 2 tetap 2, kemudian 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7, kemudian 7 ditambah lagi dengan 10 sama dengan 17, begitu seterusnya sampai
didapat nilai terakhir yaitu 40. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mencari nilai ini I dikali N per 4. Yaitu jika di soal kita mencari Q1 sama dengan berarti I dikali N per 4, berarti 1 dikali 40 per 4 sama dengan 10. Kemudian dilihat dari frekuensi kumulatif ini itu yang bernilai 10, intervalnya itu yang bernilai 10, berarti dapat di 17. 10 kan berada di 17, berarti nilai 17. Kita fokus ke data yang ini 76, 80. Mulai dari titik bawah, dari TB nya itu dilihat dari TB, jika nilainya 76 berarti TB nya dikurang 0,5, jadi 75,5. Kemudian nilai frekuensi kumulatifnya itu untuk nilai frekuensi kumulatifnya itu untuk kuartil, nilai frekuensi kumulatifnya itu diambil nilai sebelum frekuensi yang kita dapat tadi, yaitu bernilai 7. Jadi frekuensi kumulatifnya itu 7. Kemudian P atau panjang intervalnya itu dari 76 ke 80, berarti ada 5. Kemudian nilai frekuensinya itu bernilai 10. Setelah dapat ini langsung masukkan ke rumusnya. TB tambah I dikali N per 4 dikurang frekuensi per frekuensi dikali panjang interval. TB nya 75,5 ditambah lanjut itu kita masukkan nilai I dikali N per 4 yang telah didapat tadi, berarti 10 dikurang nilai frekuensi kumulatifnya ada 7 per nilai frekuensinya 10 dikali panjang interval ada 5. Kemudian 10 kita kurangkan dengan 7 ditambah 3 per 10 dikali 5. Ini bisa dicoret 2, berarti 75,5 ditambah 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi nilai akhirnya itu 77,0. Jadi nilai kuartil pertamanya itu bernilai 77. Maksud yang kedua itu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan gambaran seberapa besar data melakukan penyebaran dari titik pemusatannya. Yang pertama itu ada rank. Rank merupakan ukuran penyebaran data itu untuk mencari selisih nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Rank biasa dikenal dengan lambang R, yaitu X max dikurang dengan X min. Kemudian ada jangkauan antar kuartil yang biasa kita kenal dengan hamparan, merupakan ukuran penyebaran data untuk mencari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Kemudian ada variansi yang biasa dikenal dengan ragam, merupakan ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mencari rata-rata jarak kuadrat titik pengamatan terhadap titik pusat. Itu ada yang untuk populasi dan sampel. Untuk populasi itu T kuadrat N besar, kemudian untuk yang sampel itu S kuadrat dengan N kecil. Yang ketiga itu tentang penyajian data. Penyajian data di sini itu ada 3 buah, histogram, batang daun, dan box plot. Yang pertama itu histogram. Histogram ini merupakan
penyajian sederhana dari bentuk tabel frekuensi diubah menjadi bentuk histogram seperti gambar ini. Kemudian dari batang daun, yaitu cara termudah kita untuk melakukan penyajiannya itu data. Ini contohnya diurutkan dari yang terkecil. Dari sini itu diurutkan jadi yang terkecil dari setelah ini, setelah diurutkan, maka kita ambil untuk yang di kolom batang itu angka pertama dari nilai data tersebut. 3, 4, 5, 6. Kemudian dari daunnya itu ambil nilai kedua, 1, 5, ini seperti tabel untuk yang batang daun. Kemudian untuk yang box plot merupakan penyajian data itu dengan meringkas, walaupun data aslinya itu tidak ditampilkan, dan informasi yang dihasilkan dari penyajian data box plot itu kesimetrian penyebaran data dengan bentuk gambar seperti ini. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa deskripsi data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pemusatan data. Pemusatan data terdiri dari min, modus, median, dan kuartil. Kemudian penyebaran data terdiri dari rank, hamparan, dan variansi. Yang ketiga yaitu penyajian data, terdiri dari histogram, kemudian batang daun, yang terakhir yaitu box plot. Inilah penjelasan singkat saya tentang deskripsi data. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.